Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mengampu mata kuliah usul fikih dengan materi perkuliahan hukum syara, al-hukmu asy-syari'u. Tapi sebelum kita memulai perkuliahannya, kita membaca surat Fatihah dulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Masih menunggu loadingnya. Ya, ini hukum syara. Hukum syara secara etimologi yakni al-man'u. Artinya mencegah atau memutuskan. Kalau secara terminologinya yakni secara terminologinya yakni khitabullahi al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina bil iqtidai awit tahyiri awil wad'i. Yakni khitab atau firman dari Allah yang mengatur perbuatan orang mukallaf baik berupa al-i'tiqad atau tuntutan, at-takhyir atau pemberian pilihan, atau al-wad'i atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Al-iqtida yakni perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan. Kemudian at-takhyir, kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan. Al-wad'i, ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau mani'. Mani' ya, bukan mani. Mani'un. Dalil syara'. Yakni dalam Al-Quran tentang ayat-ayat ahkam dan hadis hakam. Hadis ahkam berarti ayat-ayat dalam Al-Quran yang ada hukumnya. Dalam pertemuan kemarin sudah saya jelaskan tentang ayat-ayat ahkam itu. Hukum-hukum dalam Al-Quran itu apa saja itu. Kemudian hadis ahkam. Kemudian dalil syara'.
sesuai ijtihad menjadi hukum syara atau hukum syariat. Ayat ahkam dan hadis ahkam itu menjadi hukum taklifi yang intinya diantaranya wajib, haram, mandub. Mandub itu sunnah itu, mandub. Makruh dan mubah. Hukum itu kan ada 5 itu, hukum syariat ya. Ini untuk syariat. Beda dengan muamalah nanti. Kemudian ini hukum wad'i, ada sebab, syarat, mani, sah, batal, fasad, azimah, dan rukhsah. Ini biasanya dalam muamalah. Hukum taklifi, maqtadu talaba fi'lin minal mukallafi au kafahu an fi'lin au takhirihi bainal fi'li wal kaffa anhu. Yakni ketentuan Allah dan Rasulnya yang berhubungan langsung dengan orang mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan, anjuran untuk tidak melakukan, atau memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Ini hukum taklifi. Hukum wad'i, ini maqtada wadu'a syai'in sababan au syarton lahu au mani'an minhu. Yakni ketentuan Allah dan Rasulnya yang mengatur tentang sebab, syarat, dan mani'. Ini sesuatu yang menjadi penghalang untuk melakukan hukum taklifi. Intinya hukum wad'i itu hukum untuk mengatur hukum taklifi. Hukum taklifi tadi wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, dan lain sebagainya. Ini hukum taklifi, wajib, haram, mandub, makruh, mubah. Wajib dan fardu. Haram, biasanya itu bahasa lainnya itu kan al-manzur, muharram, haram, zambu, majrur anhu, masjur anhu, mutawa'at alaihi, dan hajru. Biasanya dalam kitab-kitab itu kita ketemukan haram itu al-manzur, muharram, haram, zambu, masjur anhu, mutawa'at alaihi, dan hajru, al-hajru. Kalau mandub, nama lainnya itu sunnah, mandub, mustahab, ihsan, al-muraghab fih, al-aula, an-naflu, al-mustahsan, dan tatawwu'. Ini biasanya nama-nama yang digunakan untuk kategori hukum taklifi mandub. Makruh, al-mab'udu, dan khilaful aula. Ini nama yang digunakan dalam kitab-kitab yang bisa yang kita temui dalam kitab-kitab itu. Mubah biasanya nama lainnya mubah, jaiz, dan halal. Atau boleh. Wajib dalam segi dibebani hukum ada wajib aini dan wajib kifayah, atau fardu ain dan fardu kifayah. Kemudian dalam segi kandungan perintah itu ada wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Kemudian dalam waktu pelaksanaan ada wajib mutlak dan muakkad. Kalau haram itu ada al-muharram li dzatihi dan al-muharram li ghairihi. Mandub itu ada sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkadah, dan sunnah az-zawaid.
Kemudian makruh, ada makruh tahrim dan makruh tanzih. Makruh tahrim itu makruh yang mendekati keharaman. Kemudian mubah, ada mubah untuk mengantarkan hal yang wajib, mubah untuk mengantarkan hal yang haram, dan mubah untuk mengantarkan hal yang mubah. Hukum mad'i itu ada sebab, syarat, mani', sah, batal, fasad, azimah, dan rukhsah. Sebab tak akan adanya suatu hukum syarak. Sebab tanda akan adanya suatu hukum syarak. Kemudian sebab itu bukan perbuatan mukallaf yang di luar kemampuannya. Sebab adanya sholat zuhur adalah tergelincirnya matahari. Jadi karena tergelincirnya matahari maka terjadilah sholat zuhur. Kalau terbenamnya matahari terjadinya sholat maghrib. Kalau terbitnya matahari maka terjadinya sholat subuh qodhoan. Biasanya jomblo-jomblo itu sering mepek kunut. Sholat duha dicampur sholat subuh. Sholat duha pakai kunut. Itu biasanya yang jomblo-jomblo itu. Ya, Gus. Kemudian selanjutnya sebab perbuatan mukallaf dalam batas kemampuannya. Perjalanan menjadikan sebab boleh buka puasa Ramadan pada siang hari. Jadi seorang musafir yang perjalanannya sudah melampaui batas safarnya, perjalanan yang menjadi syaratnya itu, maka boleh mokel atau boleh membatalkan puasanya karena sebabnya itu tadi musafir, tapi bukan karena dalam hal maksiat ya. Contohnya mau silaturahmi dari Ngawi ke Surabaya. Kalau zaman dahulu musafir itu kan perjalanannya jalan kaki atau naik unta, itu kan wajar lah kalau berbuka puasa karena lapar lah. Kalau sekarang kan naik bis tinggal duduk manis, masa juga mau buka puasa. Walaupun itu sudah melampaui tadi sebab safar tadi. Sebab dan musabab. Sebab kemudian musabab akibat hukumnya. Sebab kekerabatan akibat hukumnya menjadi waris. Jadi kalian dengan adik-adik kalian kan kerabat atau mungkin kalian punya istri, kemudian kan menjadi waris. Sebab keterpaksaan bolehnya makan bangkai. Jadi kemarin saya menjelaskan tentang hukumnya minum obat dari cacing tanah. Itu boleh karena terpaksa atau darurat atau mungkin tidak ada obat lain kan, karena ya saya akui memang obat tipes yang paling mujarab itu ya dari cacing lur itu. Kemudian sebabnya perjalanan atau safar, maka boleh berbuka puasa. Kemudian sebab akad nikah yang sah, maka musababnya menjadi ibadah yang nikmat. Pergaulan suami istri. Apa itu pergaulan suami istri? Jangan berhalu ya. Halusinasi. Pergaulan suami istri ya bercengkrama lah. Ngobrol-ngobrol gitu aja. Sebab akad nikah sah, maka saling mewarisi itu tadi. Sebab pembunuhan, maka terjadilah kisos. Sebab zina, maka terjadinya had atau hudud bagi pezina. Sebab penyembelihan yang sesuai dengan hukum syarak atau syar'i, maka bolehnya memanfaatkannya. Jadi sembelihan sah, maka manfaatnya boleh dimakan dan lain sebagainya. Nek
menjadi bangkai, maka ya nggak boleh contohnya penyembelihannya tidak sah maka menjadi bangkai. Maka kalau bangkai sapi itu kan yang bisa digunakan kulitnya itu dengan cara disamak. Syarat. Perkara yang kepadanya bergantung hukum. Ketiadaan syarat memastikan ketiadaan hukum. Keberadaan syarat tidak memastikan adanya hukum. Contohnya wudhu adalah syarat sholat. Berarti tak ada wudhu, tanpa wudhu tak akan ada sholat. Tapi adanya wudhu tak memastikan adanya sholat. Jadi kalian wudhu ya gak usah, gak kudu sholat. Tapi ya bisa maca Quran dan sebagainya. Tapi nek gak wudhu ya gak bisa sholat. Karena wudhu adalah syarat sah sholat. Syarat itu ada dua, syarat syar'i dan syarat ja'li. Syarat syar'i, syarat yang datang langsung dari syariat sendiri. Kemudian syarat ja'li, syarat yang datang dari kemauan mukallaf itu sendiri. Syarat, ada masyrut. Ada saksi, syaratnya saksi berarti masyrutnya nikah. Nikah harus ada saksinya. Kemarin saya nikah juga ada saksinya 2 orang. Muhsonnya pezina, rajam atas pezina muhson. Zina muhson dirajam dilempari batu sampai mati. Hidupnya ahli waris, masyrutnya waris. Dukhul kepada perempuan, haram nikah dengan anak gadis dari perempuan tersebut. Berarti sama ya haram menikahi anak dari perempuan tersebut kalau kalian dukhul. Contohnya sampean nikah kan, nikah kan sah kan. Contohnya sampean ya naudzubillah lah. Ya ada orang kemudian berzina, kemudian orang yang dizina tadi itu melahirkan dan perempuan lah, kalian haram menikahi perempuan tersebut. Adanya haul, wajibnya zakat mal, menghadap kiblat, masyrutnya sholat, menutup aurat sholat, tersimpannya barang, potong tangan pencuri. Dan banyak lagi itu dalam hal ilmu-ilmu hukum-hukum. Mani' keberadaannya memastikan tiadanya hukum atau memastikan batalnya sebab. Mani adalah kebalikan dari sebab. Mani ada 2, mani al-hukm dan mani al-sabab. Mani al-hukum sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum. Mani al-sabab sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi fungsinya sebab, sehingga sebab tidak mempunyai akibat hukum. Contohnya mani al-hukum, haid dan nifas adalah mani dilakukan sholat bagi wanita. Sampai kalau sing perempuan-perempuan itu, kalau lagi maka tidak boleh sholat kan. Kalau maniknya sebab, 1 nisab adalah sebab wajibnya mengeluarkan zakat harta. Namun kalau dalam keadaan berkurang, yang mengurangi 1 nisab, maka hutang adalah penghalang baginya untuk mengeluarkan zakat. Jadi contohnya kalian sugih. Untuk zakat mal mungkin melebihi 1 nisab. Tapi utangnya sampean wakeh. Nah, jadi ketika harta kalian untuk dikeluarkan zakat, kemudian dikurangi hutangnya, itu jumlah hutangnya, kemudian dihitung tidak ada 1 nisab, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Jadi kadang wong ketok sugih-sugih ya utangi ya akeh. Contohnya aku. Gak patek sugih ya utangnya akeh. Enggak guyon. Mani' dan hukum yang tercegah. Mani'nya pembunuhan terhadap yang mewariskan. Hukum yang tercegah adalah waris. Kemudian beda agama. Jadi kalau beda agama itu
juga waris hukum yang tercegah. Kalian punya, contohnya ada satu keluarga menikah, suami istrinya, bapak ibunya itu Islam, kemudian anaknya itu murtad atau beda agama, keluar dari Islam, maka anaknya yang murtad tadi tidak mendapatkan waris. Nah, ya sama saja dengan murtad tadi, tidak mendapatkan waris. Kedudukan sebagai ayah, kisos jika ayah tersebut membunuh anaknya. Subhat, hudud, sakit, sholat Jumat. Berarti kalau sakit, tidak wajib sholat Jumat. Marah, hukum yang tercegah, tidak boleh mengadili bagi orang yang marah, bagi hakim dalam keadaan marah. Kondisi masih kecil, hukum yang tercegah ibadah haji. Ibadah haji, kalau belum balik, itu kan juga tidak diwajibkan ya, walaupun itu kaya. Walaupun itu mampu. Sah. Sesuai dengan perintah syariat. Sah digunakan untuk menyebut akibat suatu perbuatan di dunia. Sah digunakan untuk menyebut akibat suatu perbuatan di akhirat. Contohnya sholat yang sah. Pelakunya lepas dari tanggungan dan tak dapat diadili akibat dunianya ya. Kemudian ada harapan pahala. Itu akibat akhirat. Kemudian batal. Tidak sesuai dengan perintah syariat, batal digunakan untuk menyebut tiadanya akibat suatu perbuatan di dunia. Batal digunakan untuk menyebut akibat suatu perbuatan di akhirat. Sholat yang tak memenuhi rukunya disebut batal. Pelakunya tak lepas dari tanggungan dan tak dapat diadili. Neng dunia gak iso diadili, tapi neng akhirat, di akhirat tidak ada harapan pahala. Ini akibatnya di akhirat. Sah kebalikan daripada batal, atau sebaliknya batal kebalikan daripada sah. Fasad. Kondisi perbuatan yang ada yang pada asalnya sesuai syariat, tapi sifat dari perbuatan itu di luar rukun dan syarat, membuat cacat perbuatan asal tersebut, yaitu menyimpang dari perintah syariat. Fasad hanya ada pada muamalah. Dalam ibadah yang ada hanya sah dan batal saja. Kemudian orang kota berjual beli dengan orang desa yang tidak mengetahui harga kota. Jual belinya secara asal adalah sah. Tapi ada sifat dalam jual beli itu di luar rukun dan akad jual beli, yaitu pengetahuan tentang harga yang hanya diketahui salah satu pihak yang menyimpang dari syariat. Akadnya fasad, tidak wajib diulang, tapi cukup menyempurnakan apa yang dianggap cacat. Contohnya kalian yang warung kopi biasanya bayarnya kalian nggak ngerti harganya kopi. Harganya kopi biasanya nek manut pasaran paling ya sampai ngira-ngira biasanya 2,5 dan jelalah nek kuno 5.000 kalian kaget. Itu hukumnya fasad, rusak. Tapi ben amrih sah ya diulang lagi lah. Gitu saja. Disempurnakan, ya sampai kudu ikhlas. 5.000 gak apa-apa no. Contoh sah dan batal. Sholat memenuhi syarat dan rukunnya, hukum wad'ahnya sah. Jual beli memenuhi syarat dan rukunnya sah. Sholat tanpa wudhu batal. Jual beli barangnya tidak ada, batal. Dan jual beli online, barangnya kok gak enak, sah atau batal? Ya sah. Sah saja. Kan online kan ada katalognya kan. Tapi biasanya kalau jual beli online nanti barang dagangannya yang datang itu kemudian kok beda. Ya itu tadi cuman perlu menyempurnakan akadnya saja. Atau kalian ketipu dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Yang hukumnya kalian ya tetap yang dikenai hukum itu yang menjualnya tadi, yang mengirim. Kalian sebagai korban.
Sholat tidak membaca Al-Fatihah, batal. Nikah tidak ada ijab kabul, batal. Jadi syarat sah nikah itu juga ada ijab kabul. Contoh fasad. Jual beli dengan harga tak diketahui, hukumnya fasad. Akad nikah tanpa saksi, fasad, rusak. Berarti harus mengulangi lagi, menyempurnakan lagi, mencari saksi dua. Orang kota berjual beli dengan orang dusun. Ya tadi, maksudnya tidak saling mengetahui kan. Memelihara barang yang sudah ditawar orang, membeli barang yang sudah ditawar orang lain, itu tidak boleh. Sama halnya dengan melamar orang yang sudah dilamar dalam pinangan orang lain, itu tidak boleh. Dan hukumnya itu fasad, dan itu tidak diperbolehkan. Makanya jangan sekali-kali kalian itu mengganggu orang perempuan yang sudah dilamar. Biasanya perempuan sendiri itu kalau habis dilamar itu cobanya juga berat. Ya salah satunya kayak gitu. Kemudian tiba-tiba ada orang ketiga masuk. Itu adalah ujian orang yang mau menikah. Nikahnya muhalil itu fasad. Nikah dengan perempuan sebagai istri kelima gak oleh. Karena maksimal 4. Siji gung karuan 5. Perempuan dinikah sebagai istri baru, menceraikan suami, menceraikan istri lama. Hukumnya fasad. Azimah. Ini hukum azimah. Hukum syara yang disyariatkan secara umum dan mewajibkan seorang hamba untuk melaksanakannya. Azimah adalah apa yang disyaratkan Allah sebagai hukum asal berupa hukum umum yang tidak dikhususkan untuk kondisi tertentu atau untuk mukallaf tertentu. Azimah adalah hukum umum atau hukum asal. Kemudian rukhsah. Rukhsah itu adalah hukum syarak yang disyariatkan untuk meringankan azimah karena suatu uzur atau alasan disertai tetapnya hukum azimah tidak mewajibkan hamba untuk melaksanakannya. Rukhsah adalah hukum yang disyariatkan Allah sebagai keringanan bagi mukallaf dalam kondisi-kondisi yang khusus. Contoh azimah dan rukhsah. Masalahnya, makan daging babi azimahnya haram. Rukhsah boleh jika darurat. Sholat rubaiyah, sholat sing basa papat, zuhur, asar, isya. Azimahnya itu kan hukum asalnya kan 4 rakaat. Rukhsahnya 2 rakaat jika berpergian. Jadi kosor. Kemudian puasa Ramadan haram berbuka, berarti haram mukel. Boleh berbuka rukhsahnya jika berpergian atau safar. Melihat aurat haram. Kemudian rukhsah boleh bagi dokter karena ada hajat. Dokter lanang, dokter kandungan melihat auratnya wong wedok boleh. Karena ada hajat. Makanya laki-laki sing pengen ya jadi dokter kandungan. Tapi tujuanmu ya jangan aneh. Tapi kalau tujuannya untuk kemaslahatan umat itu boleh. Sholat wajib berdiri, boleh duduk jika sakit. Kalau nggak bisa duduk kan tidur miring menghadap ke kiblat, mujur ke utara. Kalau nggak bisa itu tidur terlentang, kepalanya di timur dengan isyarah dan lain sebagainya. Kemudian masalah bersuci, azimannya wudhu. Rukhsah tayamum jika tidak ada air. Makan bangkai dan minum khamr itu haram, boleh jika darurat. Demikian materi perkuliahan tentang hukum syara. Al-hukum syari' adalah perkuliahan usul fikih. Apabila ada salah kata yang saya sampaikan atau yang saya aturkan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.